kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, hidup berkenan kepada Allah itu hanya bisa terjadi karena orang beriman kepadanya. Oleh iman kepada Allah, manusia berkenan kepadanya. Tidak ada cara lain kecuali dengan berimanlah orang hidup berkenan kepada Allah. Mari kita ucapkan hidup berkenan. Hidup berkenan. Sekali lagi, hidup berkenan. Hidup berkenan. Nah, hasil tertinggi, hasil yang terbesar, upah yang terhebat dari orang yang beriman itu hidup berkenan kepada Allah. Dan kalau hidup berkenan kepada Allah, maka Allah dengan suka hati, dengan gembira, dengan tersenyum berkenan kepada kita, maka Allah dapat melakukan apa saja kepada kita. Dan kita tahu yang terutama, yang pertama menjadi kebutuhan pokok dari setiap orang adalah supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita menerima hidup yang kekal oleh karena diangkat menjadi umatnya, menerima hidup yang kekal oleh karena diampuni dosanya, menerima hidup yang kekal oleh karena orang itu berkenan kepada Allah, itulah hasil yang tertinggi, upah yang terbesar, balasan yang tiada taranya. Nah, ayat yang ke-6 yang kita baca tadi ya mengatakan, dan mari memperhatikan lagi, dan saya mau membacakan kepada kita sekali lagi ayat ini. Dalam ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya garis bawahi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Dia. Tetapi juga disebutkan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Menyenangkan hati Allah itu dilakukan oleh orang beriman, dan Allah memberikan hasil kepada orang yang mencarinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang Bapak Ibu tahu, saya Ibu Rina terlibat di dalam pendidikan mengajar. Nah, mahasiswa setelah berkuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semester 7 atau semester 8, biasanya semester 8 akan menghadapi ujian skripsi setelah melalui proses perjalanan penulisan. Nah, ujian skripsi biasanya bagi setiap mahasiswa itu sesuatu yang menegangkan karena penting, karena itu akan menentukan selesainya perkuliahan. Kalau dinyatakan lulus, maka pada waktunya akan diwisuda. Ujian sering itu tegang, terutama bagi mahasiswa yang diuji. Dan setelah selesai ujian, dengan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh dosen penguji, biasanya akan ada rapat dosen secara tertutup.
Rapat dosen secara tertutup itu bisa lebih menegangkan daripada ujian yang dihadapi oleh mahasiswa. Walaupun rapatnya tidak didengarkan oleh mahasiswa karena rapat tertutup. Nah, biasanya kepada mahasiswa dikatakan tunggu di luar 5 menit atau disediakan ruangan khusus, dewan dosen akan rapat. Mahasiswa yang mungkin di sana sudah gelisah menunggu apakah hasilnya lulus atau tidak. Karena sudah lewat 5 menit belum dipanggil juga ke ruangan. Sudah 30 menit belum juga dipanggil ke ruangan. Karena dari 5 menit rapat dosen itu bisa sampai 1 jam. Karena lebih menegangkan daripada ketika mahasiswa itu diuji. Nah, biasanya rapat itu panjang karena kemudian dosen pengujinya mengatakan begini. Di sana ada dosen pembimbing, ada ketua, mengatakan, menurut saya mahasiswa ini belum layak untuk lulus. Wah, itu ketika penguji mengatakan itu sesuatu yang menegangkan. Nah, suatu saat mahasiswa menghadapi yang seperti itu, rapat sudah berkepanjangan. Nah, saya sebagai dosen di situ, dalam rapat itu saya mengatakan, ya, mahasiswa ini dari semester 1 sampai dengan ujian hari ini, saya melihat dia berkuliah dengan sungguh-sungguh. Di kelas yang saya ajar, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termasuk saya yang membimbing dia menulis skripsi, saya melihat dia selalu mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, mengerjakan skripsinya dengan sungguh-sungguh, walaupun nilainya tidak selalu tinggi, mungkin nilainya biasa-biasa saja, walaupun hasilnya tidak selalu istimewa, tetapi dia selama ini saya lihat dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kuliah dia sungguh-sungguh, tidak pernah terlambat. Mengerjakan tugas dia sungguh-sungguh, dia serius melakukan. Dalam penulisan skripsi pun ketika bimbingan dia serius melakukan. Dengan pembelaan yang panjang lebar, biasanya kemudian ketua mengatakan, ya oleh karena itu saya sebagai ketua mendengar semuanya dan sudah mengikuti ujian, saya mengambil keputusan mahasiswa ini dengan segala catatan plus dan minusnya, walaupun tidak maksimal, tetapi karena kita melihat kesungguhan dia, saya memberikan keputusan mahasiswa ini kita luluskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya melakukan pembelaan yang sedemikian sehingga hasilnya bisa berubah? Karena saya melihat ada kesungguhan di dalam diri mahasiswa ini. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang kita jalani dari kita lahir sampai saat ini, dan hidup yang akan kita jalani dari saat ini sampai ke depan, mata Tuhan selalu melihat dan tertuju kepada kita sebagai umatnya. Dia melihat perjalanan hidup kita. Dia mau melihat kita dengan hati yang sungguh-sungguh ikut Dia. Dengan iman itu kita berjalan, dengan iman itu kita bergerak, dengan iman itu kita bernapas, dengan iman itu kita berbuat, dengan iman yang tertuju kepada Allah, kita menjalani hidup ini. Memang Bapak Ibu Saudara, kita bukan manusia yang sempurna. Allah pun tahu bahwa kita ini bukan saja lemah, kita bahkan bisa jatuh ke dalam dosa. Kita ini penuh dengan kekurangan. Kita ini tidak selalu mencapai apa yang diinginkan. Jangankan yang diinginkan oleh Allah, kita punya target yang membuat target adalah diri kita sendiri. Kita punya tujuan yang membuat tujuan itu adalah kita sendiri. Kita punya cita-cita yang membuat cita-cita itu adalah kita sendiri. Bahkan tujuan, target, dan cita-cita kita tidak bisa mencapai seutuhnya. Apalagi tujuan Tuhan yang sedemikian sempurna atas kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam keberdosaan kita, Allah melihat setiap orang dalam jalan hidupnya. Apakah dia sungguh-sungguh ikut Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh menjalani hidup ini dari perjalanan masa lampau hingga sekarang, dan perjalanan sekarang ke depan dia berjalan sebagai orang beriman yang sungguh beriman kepada Tuhan. Kalau dari sekarang ke masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi sekarang ke masa depan itu bisa diubah. Dan orang yang sungguh beriman, berkenan kepada Allah,
Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Allah pasti akan mendapat upah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari melihat, mari bercermin, dan mari kita mengikuti teladan iman yang ditunjukkan oleh Habel, yang ditunjukkan oleh Henok, dan jangan pernah mengikuti Kain. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6 tadi, kita menemukan sebenarnya di situ ada 4 orang. Ya. Disebutkan 3 nama disebutkan dan orang yang keempat tidak disebutkan. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 itu, nama yang pertama disebutkan adalah Kain. Bagaimana hidup Kain? Kita sudah tahu bersama. Kain ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain ini bersaudara kandung dengan Habel. Habel ini adalah adik dari Kain. Kain ini juga adalah orang yang beragama. Kain ini juga memberi persembahan kepada Tuhan, tapi tanpa iman. Kain ini orang beragama, memberi persembahan juga kepada Tuhan, tetapi tanpa iman. Padahal ayat yang tadi kita baca bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi dia memberi persembahan itu hanya sebagai asal-asalan saja. Dia memberi persembahan itu hanya sebagai tanda di tengah masyarakat bahwa dia adalah orang beragama. Jadi dia memberi persembahan itu bukan dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi hanya supaya diketahui oleh orang bahwa dia adalah orang beragama. Lalu apa yang terjadi? Persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang terjadi kemudian di dalam hidupnya? Dia menjadi orang yang marah, dia menjadi orang yang jengkel, dia menjadi orang yang emosional, dia menjadi orang yang sensitif, dia menjadi orang yang memusuhi siapa saja. Dan apa yang dia lakukan kemudian? Dia menjadi seorang pembunuh. Siapa yang dia bunuh? Adiknya sendiri, Habel. Bapak Ibu Saudara, ini teroris nomor pertama di dunia. Orang beragama melakukan kejahatan, melakukan tindak pembunuhan. Yang masalah sebenarnya di dalam dirinya. Dia yang bermuka murah oleh karena dia tidak beriman. Dia yang sudah ditegur oleh Tuhan, Kain mengapa mukamu murah? Tidakkah seharusnya wajahmu berseri, bertobatlah, jikalau tidak dosa sudah mengintip. Tapi dia tetap dengan kebohongan, tidak mau bertobat. Maka dia melakukan tindakan terorisme atas nama agama yang dia yakini. Padahal Tuhan menolak dia oleh karena dia tidak hidup berdasarkan iman. Dia membunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu hal yang seperti ini kita akan mudah mengatakan itu memang jahat, tidak layak diteladani. Saya tidak mungkin mengikuti jejak dari Kain. Bagaimana bisa orang beragama menjadi seorang pembunuh? Bagaimana bisa memberi persembahan kepada Tuhan tapi hatinya marah oleh karena tiada iman? Bagaimana bisa orang beragama bisa melakukan kejahatan yang sedemikian kejam? Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan saja terjadi di masa kuno. Itu masih terjadi di dalam dunia modern. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak waspada, itu bisa terjadi pada kita. Itu bisa terjadi kepada keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Tetapi tentu kita tidak mengharapkan yang demikian. Justru karena itulah, ketika kita tahu firman Tuhan ini, kita akan mengatakan, saya tidak akan mengikuti jejak Kain. Saya akan mengikuti jejak Habel. Habel ini orang beragama juga, orang yang percaya Tuhan, dan dia memberi persembahan. Dan kita mengatakan Allah berkenan kepada persembahan dari Habel karena ia mempersembahkannya dengan iman, dengan gentar, dengan hormat, dengan takjub, dengan takut akan Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia dapatkan, dia hidup
dia bisa berusaha, dan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya dia terima dari Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, maka dengan segenap hati dia memberi persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada Habil. Namun Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang menjadi orang beriman yang tulus itu dalam dunia ini tidak enak. Karena seringkali harus menderita. Tidak enak. Karena kita tahu dalam catatan Alkitab ini kemudian Habil itu dibunuh oleh Kain. Memang orang baik itu dijolimi oleh orang jahat. Karena kalau orang baik yang menjolimi orang jahat, berarti terbalik sudah ini. Ya, berarti ini yang baik, ini yang jahat. Orang baik itu dijolimi orang jahat, maka nyata dia jahat dan nyata dia baik. Orang beriman itu memikul salib, dan seringkali salib yang harus dipikul itu oleh karena mempertahankan imannya, dia dijahati oleh orang tak beriman, orang jahat. Tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan, sekalipun Habil dibunuh, mati, tapi Alkitab mengatakan setelah dia mati, darahnya masih berbicara kepada Allah. Artinya apa itu? Habil ini mati dibunuh di dunia, tetapi Habil ini hidup di hadapan Allah. Habil ini tidak mati, Habil ini tidak binasa, Habil ini menerima karunia hidup yang kekal. Dan bukankah itu yang dicari oleh manusia? Karena cepat atau lambat, berumur kapanpun, setiap orang dibatasi umurnya oleh Tuhan di dalam dunia. Yang penting bukan matinya bagaimana, yang penting bukan cara mati, tetapi yang penting adalah ujungnya, bahwa hidupnya berkenan kepada Allah, maka ia memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang dalam dunia ini sibuk memikirkan, kalau aku nanti mati dimakamkan di mana ya? Yang mengantar ke pemakaman siapa ya? Nah, padahal kalau sudah mati mau dimakamkan di mana kan nggak tahu. Siapa yang mengantar kan tidak tahu. Dengan cara apa diantar? Apakah hanya sedikit orang? Apakah diiringi oleh banyak orang? Apakah sepi atau upacara ibadah pemakaman yang begitu megah? Dimakamkan di tempat biasa atau dimakamkan di tempat yang mewah? Yang mati kan tidak tahu. Jadi yang paling penting bukan peristiwa kematian, bukan peristiwa orang dimakamkan, tapi yang penting setelah orang itu mati, dia diterima di hadirat Allah, masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Habil ini setelah mati disebutkan hidup masih berbicara kepada Allah, itu berarti dialah pemenang, lebih daripada pemenang. Bahkan maut sudah dikalahkan. Kainlah orang yang kalah. Meskipun di dalam dunia dia merasa menang, bisa membunuh Habil, tapi dia menjadi orang yang diberkahi oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan Henok? Ini orang yang ketiga. Orang pertama yang kita baca dalam Ibrani 11 itu adalah Kain, orang kedua adalah Habil, orang ketiga adalah Henok. Henok juga dicatat bahwa dia tidak mengalami kematian, dia bergaul karib dengan Allah sehingga dia diangkat ke dalam kerajaan surga. Oh, ini luar biasa. Apakah Henok ini manusia sempurna? Tidak. Apakah Henok ini orang berdosa? Iya. Tetapi Alkitab mengatakan ia bergaul karib dengan Allah. Artinya Henok ini dalam segala kelemahannya, dalam segala kekurangannya, selalu menjalani kehidupan dengan mata yang memandang kepada Tuhan, dengan hati yang selalu ingat kepada Tuhan, dengan perjalanan hidup yang selalu takut akan Tuhan, sehingga dia selalu sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam segala keberadaan. Sehingga kita mengatakan dia tidak ditemukan lagi sebab Allah telah mengangkatnya. Itu juga ujungnya Bapak Ibu Saudara, memperoleh hidup yang kekal. Nah, ada Kain yang tidak layak kita teladani. Ada Habil yang harus kita teladani. Ada Henok yang harus kita teladani. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, ada siapa lagi? Di dalam ayat 6 yang kita baca tadi dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang keempat. Yang keempat itu adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa dia? Kita bisa menyebutkan anak kita masing-masing.
berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan silahkan menyebut nama masing-masing. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itulah kita, orang yang keempat, yang akan mendapatkan upah. Iman dari Habel, iman dari Henok ini adalah iman yang benar, iman yang sehat, iman yang sungguh-sungguh. Iman dari Habel, iman dari Henok, iman dari saya, iman dari Bapak Ibu Saudara adalah iman yang melakukan firman Tuhan. Tapi Kain yang mengaku beragama, mengaku beriman, ini adalah iman yang melanggar firman Tuhan. Padahal iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu Yakobus pasal 2 17 mengatakan, demikian juga hanya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah iman yang mati. Nah, mari kita bercermin. Karena cermin itu selalu jujur. Ada ungkapan yang mengatakan buruk rupa cermin dibelah. Padahal cermin itu jujur memberitahukan, tapi cermin bisa juga menjadi korban bagi orang yang parah. Nah, kalau kita bercermin, kita melihat diri kita apa adanya. Kalau kita bercermin, kalau ada uban ya di cermin juga kelihatan uban. Kalau ada jerawat ya di cermin juga kelihatan jerawat. Kalau ada noda hitam ya di cermin juga kelihatan noda hitam. Bercermin, cermin itu jujur memberitahukan. Nah, kita bercermin kepada firman Tuhan yang barusan kita dengar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut orang lain, ya, kalau Anda bercermin, ya, menurut orang lain, apakah Anda sungguh orang yang beriman kepada Tuhan? Itu orang lain. Seandainya kita tanya kepada orang lain, menurutmu saya orang yang sungguh beriman atau tidak? Lalu menurut keluarga kita sendiri, adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau suami bertanya kepada istrinya, menurutmu aku orang beriman atau tidak? Kalau istri bertanya kepada suaminya, menurutmu aku orang beriman atau tidak? Menurut anak, orang tuanya beriman atau tidak? Menurut orang tua, anaknya beriman atau tidak? Karena itulah orang yang dekat yang mengenal kita siang dan malam. Kalau dia mengatakan, oh, beriman, dia akan mengatakan jujur. Karena dia yang mengenal kita siang dan malam. Orang-orang dekat. Tapi Bapak Ibu Saudara, memang dalam dunia ini orang tetap tidak bisa menilai. Karena siapa yang dapat menilai hati? Dirinya sendiri dan Tuhan. Nah, maka kita juga harus bertanya kepada diri sendiri. Menurut saya, apakah saya sungguh orang yang beriman? Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang sungguh beriman. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Janji firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ada upah, ada hasil, ada balasan. Saya mengatakan kepada kita pada pagi ini sebagai kesimpulan, orang yang sungguh beriman berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, sudah pasti orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tetapi dalam hidup kita ini juga ada upah. Sesuai dengan Mazmur 37 ini, hidupnya diukir Tuhan menjadi indah, diukir Tuhan menjadi mahal, diukir Tuhan menjadi istimewa. Karena kasih Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Ada upah. Dikatakan dalam Mazmur 37 ini, hidupnya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Itulah yang akan dilakukan Tuhan bagi kita. Dia menyertai kita, penyertaannya nyata, maka pertolongannya juga nyata. Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, kita bisa jatuh, kita bisa terpuruk, kita bisa tergeletak, kita bisa mengalami musibah, kita bisa sakit, kita bisa mengalami masalah. Tetapi pertolongan Tuhan tidaklah sampai membuat orang itu hancur berantakan oleh karena musibah yang dialami. Pertolongan Tuhan selalu tepat cara,
selalu tepat pada waktunya. Dan karena itu, selain dari tanggung jawab kita sebagai orang beriman, harus sungguh-sungguh, yang pertama, yang terutama di atasnya itu, kita harus menaruh iman kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Maka pertolongan Tuhan dan dana Tuhan yang mengukir kita akan kita alami di dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa.